Gimana ini ya Bang Senior nih, guys. Ah, bukan senior lah. Ini bukan senior saya. Banyak senior-senior kita. Ini termasuk brother juga senior ini. Wah, di mana? Di itu di kickboxing aja. Ya sama aja kan. Sama aja di ininya. Di apa namanya. Di rule-rulesnya masing-masing. Ya kan? Iya, 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 benar. Termasuk ya kalau ini kan kalau bisa dibilang kan saya harus belajar dari situ untuk untuk menjadi kickboxing yang benar kan. Ya enggak? Berarti Abang belajar tendangan ke saya belajar boxing ke Abang. Ah, itu bagus tuh, itu bagus. Nanti saya rencana mau belajar kickboxing juga ini, biar jangan hanya tahu satu ini doang, hanya tahu boxing doang. Ya nggak? Nanti ada kesempatan untuk fight ya, bisa ambil juga ya. Yo. Ini kemarin Rencana nonton nih. gitu ya, Bang? Bian, Ah, Bian nonton. kemarin nonton sih. Oh, nonton. Itu kan si Abang kan petinju murni kan. Nah, Abang nonton kickboxingnya gimana? Maksudnya ada apa ya? Feel gimana? Pokoknya sih pertandingan kickboxingnya tadi malam tuh wow semua saya lihat ya. Dan yang lebih berkesan dari kickboxingnya itu sebenarnya kan pertandingan yang paling tunggu-tunggu adalah Mitra sama itu ya. Sama si siapa itu? Siapa sih itu? Danar. Nah, Danar, ya yang paling berkesannya itu. Cuman sayang tadi malam pertandingan itu secepat itu selesainya. Wah, itu Menurut sedikit kesalahan bahaya tuh di kickboxing. iya, 1 menit bisa merubah segalanya soalnya. Iya. Padahal itu turun sedikit tuh tangannya. Iya, turun sedikit doang tangannya pas di sini. Tuh, kena langsung. Udah, selesai cerita. Iya. Memang laki-laki tidak bercerita, benar ya? Ayo, benar kata netizen ini, laki-laki tidak bercerita emang, benar dah. Laki-laki tidak bercerita, ya benar. Laki-laki tidak bercerita. Memang saya rasa Aziz Kalim ini laki-laki tidak bercerita juga. Wah, saya nggak bercerita juga sih sebenarnya. Sebenarnya. Iya. Ini Kelihatan dari ketenangannya ini loh, dari ketenangan menanggapi semuanya sih. Ya sama-sama tidak bercerita. Lebih-lebih Aziz Kalim ini tidak bercerita ini orangnya. wah kalau kalau ya begitulah Bang. Kalau kita kan fighter pasti tahu lah gimana. Iya. Kita kan eh, kita kan hanya sebagai ini ya, hanya sebagai sumbu di mana kita harus menyalakan konfor ini daripada netizen ini yang selalu ini. Bukan hanya netizen, Bang. Tahu siapa? Forlan. Jangan tanya Forlan, jangan tanya Forlan. Wah, Separuh fighter, separuh ini dia, semuanya dia rambah semua habis. ya itu. Baru jadi konfor. Bang, kita bahas ini tentang apa nih? Sebentar. Sebentar. Aku cek ini dulu ya. Aku connect ke WiFi dulu. Mau lihat Hmm? itu dulu. Fight card. Oh, ongen. Enggak, aku mau lihat fight card dulu. Ntar kita bahas nih. Oke, siap. Ini kita lagi mau berbincang dulu sama senior daripada kickboxing ini, guys. Dan ini suatu kesempatan untuk saya bisa bergabung sama ini. Bisa podcast. Bisa. Saya yang podcastin ya, Abang ya. Bisa podcast sama senior dari kickboxing, sang champion dari kickboxing, guys. Ini Prasetyo kan petinju ya? Ya. Prasetyo, petinju dari mana itu? Prastio, sorry. Prastio. Yang lawan siapa itu? Yang Adam Wijaya, lawan Adam Wijaya. Oh, iya ya. Kayak saya kurang tahu ya. Itu saya baru dengar juga namanya. Kalau Adam Wijaya sih saya tahu dari angkatannya sudah lama dia. Dari angkatan-angkatan saya dulu dia Adam Wijaya. Oh. Dulu sempat hampir mau ketemu juga sama si Adam Wijaya itu. Oh, Cuman, dia kalah kan kemarin Adislok ya? iya, tangannya itu keslok. Biasalah. Biasa banyak kok petinju-petinju yang kayak gitu. Bahkan petinju-petinju juara dunia juga banyak yang seperti itu. Jadi kita nggak perlu kaget lah. Jadi bisa dibilang itu kurang stretching atau mungkin
ya waktu dia untuk stretching itu dia tidak manfaatin baik-baik. Mungkin cedera lama juga ya. Ya bisa jadi juga. Oke, Cedera dari latihan. ini tanggapan itu Bang siapa nih? Bang Andika. Ini Mana? Surya versus Dion nih. Kan petinju ya mereka berdua ya. Dan kalau Surya versus memang telak sih daripada si Surya ini. Apalagi Surya ini masih darah muda kan. Jadi apa namanya? Rasa keponya dia tentang tinju itu masih terlalu dalam. Dia ingin mempelajari dan dengan waktu-waktu yang dia lewati gitu. Jadi pas pada saat dia bertanding, dia benar-benar benar-benar menjalankan setiap kesempatan yang diajar sama dia. Jadi menurut saya ini kan first debutnya ya, debut pertama kan. Iya. Menurut Abang kan di boxing kan, itu si Surya terlalu muda masuk di pro boxing atau enggak? Experience-nya untuk amaternya bisa dibilang terlalu mudah dan juga pas. Terlalu mudanya itu kalau ini ya, karena umur-umur yang seperti itu masih bisa bersaing di amatir sebenarnya dan bisa juara dan ya, tapi ya kita juga harus apa namanya, harus kurungin petinju-petinju yang punya kesempatan untuk bertanding ke ke jenjang yang lebih tinggi, level yang lebih tinggi kalau di amatir ini. Di mana persaingan amatir ini memang terlalu ketat, ya kan? Dan untuk berlaga di Porda, Porprov, apa namanya, PON, di Games juga. Itu kan ini. Apalagi mau masuk ke Asian Games segala macam kayak gitu kan itu susah banget. Apalagi ya kalau kita lihat mungkin kalau dari Bali sih masih mending untuk perhatian terhadap atlet ya, masih penting, masih ada perhatian lain kalau misalnya daerah-daerah yang lain. Tapi kalau untuk mau berprestasi di situ, mungkin kalau mau cari apa namanya, karir yang mungkin lebih cepat bisa ke pro. Nah, dan ini bisa dibilang pasnya ini karena dari sekarang dia sudah menanam sesuatu yang apa ya, jalan yang mungkin sudah bagus ya, dan kedepannya tinggal dia merintis bagaimana perjalanan itu nanti ke depannya hingga dia menang dan dia bisa pada saat umur yang tepat dia sudah pas untuk juara. Oh iya iya. Gitu. Nanti tergantung juga dia ketemu siapa juga kan. Ya, kalau untuk sekarang sih ya dia masih dalam penjajakan bagaimana caranya dia bisa menguasai di tinju profesional ini, bagaimana dari mulai mengatur stamina untuk ronde panjang ya, dan dari sekarang dia main ronde pendek dulu 4 ronde 6. Jadi dari sekarang dia mengatur bagaimana caranya agar bisa sampai di ronde-ronde panjang. Misalnya targetnya 6 ronde, bagaimana caranya agar dia bisa sampai ke sana. Berarti itu kalau dia ke pro nggak masalah juga ya? Kalau untuk di pro-nya sih belum sih. Oh, harusnya amatir dulu ya? Kalau untuk di pro-nya ini sebenarnya termasuk cepat dan ya pas, itu aja sih. Nah, coachnya nih Forlan, gimana nih Forlan? Forlan versus siapa nih? Forlan, murid kamu masukin ke pro langsung, waduh gimana nih? Ini gimana? Kebetulan nih ada adik saya satu di sini. Dia juga ini kan tapi sebenarnya dia sudah bisa lah untuk bertanding 4 ronde. Kalau debu pro-nya kan bisa 4 ronde kan, 4 ronde bahkan bisa 6 ronde dia. Cuman saya lihat dia belum terlalu matang. Jadi saya udahlah jangan dulu lah gitu. Jangan langsung ngambil kesimpulan untuk main ke pro karena itu pro ini butuh benar-benar persiapan yang bagus. Benar-benar. Nah, sekali kalah itu sudah pasti rusak. Oh iya, kalau di boxingnya. Nah, kalau di pro ini. Iya, rankingnya juga karena rankingnya ini yang kita butuhkan karena dari segi rankingnya ini yang membuat daya jualnya kita ke depannya itu semakin bagus, ya kan? Ya. Benar. Nah ini apa next nih untuk siapa nih? Ini Bang James Mokoginta nih, Pawit Caya nih.
Wow, itu seru sih tadi malam ya. Itu seru sih tadi malam sih sebenarnya. Memang Hampir bisa bilang hampir kau ya. iya sih. Iya iya sebenarnya. Kalau kalau ini dari ini kita ini aja ya, kita ngimbangin ya. Ini kita ngimbangin aja antara keduanya ya. Dan kalau kita lihat dari petinju Thailandnya ini kurang pintar memanfaatin peluang menurutku. Dan kembali lagi, Abang James ini adalah petinju senior. Dia tahu caranya memanfaatkan peluang agar dia bisa cover semua, cover kembali apa namanya pemikirannya dia yang sudah tidak stabil karena pukul. Oh, oke oke. Berarti si lawan abang tahu itu juga lawannya itu atau enggak nih? Ya, saya kurang tahu sih lawannya. Cuman saya nonton tadi malam pertandingannya dan lumayan Cuman bagus juga sih lawannya. bagus dia. Bang, tapi dia masih baru sekali loh, masih baru tapi ya sudah kayak gitu mainnya kan lumayan juga. Dia kan baru umur 19 tahun juga tadi malam saya lihat. Ya kan? Ya, 19 tahun. baru umur 19 juga. Hah? Oh, 21 tahun. 21. Itu bagus juga mainnya sih saya lihat. Ya, kalau 21 ini kan sebenarnya kan masih baru juga. Apalagi rekor bertandingnya tuh baru 3 4 baru 5 6 kali tanding kayak gitu kan. Iya iya iya. Nah, ini apa comeback-nya luar biasa. Jadi comebacknya James ini ya sebenarnya itu memang pola seorang petinju senior. Wah, tidak bisa tuh. Jatuh dan bangun dan dia pukul jatuh kembali. Itu memang pola permainan petinju pro ya. Iya Ya, iya. petinju senior sih emang seperti itu. Iya. Itu oke next nih nonton juga bang itu Brian Lawitan versus Dia Daniel. nonton. Wow, seru tadi malam pertandingan itu. Itu banyak yang bilang apa harus rematch mereka karena ada yang bilang draw juga kan. Kalau Gimana itu? dari ya sih, kalau dari apa ya? Kalau di matanya Bang Andika gimana itu? Kalau saya sih tadi malam sih memang lebih banyak. Kalau unggul ya, unggul dikit ya. Unggul dikit mungkin split decision untuk si ini, untuk Brian. Yang ya Brian ya yang menang tadi malam ya. Brian. Memang saya rasa unggul sedikit lah si Brian ini tadi malam menurutku. Jadi dia unggul itu ya sih. Saya juga nilainya gitu. Dia menang di apa unggulnya. Dan dia memperlihatkan tadi malam tuh dia menguasai, dia ganas dan benar-benar endurance dia bertahankan sampai ronde akhir. Oke. Siap. Itu kebetulan kan satu kelas sama kita kan. Hah? Saya satu kelas sama saya itu. Mm-hmm. Bang Brian kan satu kelas sama saya kan. Iya. Oh, Nah, oke. Kemarin kan dia menunggu saya sama si KJ yang antar menang lawan. Oke. Nah, cuman saya itu pernah ketemu Bang Brian. Pernah ketemu di kickboxing. Cuman kalau main di pro sih saya tergantung organisasi aja sih. Ini mainnya di rules apa? Rules boxing apa kickboxing? Kalau makanya aku bilang kan kalau organisasinya masih belum kayak timnas, mungkin aku belum bisa karena kan saya masih dibutuh sama timnas, jadi aku harus selesaikan tugas dulu. Iya. Apa untuk SEA Games juga kan, karena saya kan main di SEA Games Thailand. Oke. Mungkin kalau dia mau fight sama saya, mungkin di tengah-tengah boxing, sama-sama boxing kan. Jadi siap untuk segala arah pokoknya. Iya. Aji sekali memang. Tengah nih. Ini Abang Andika harus main juga ini. Harus main nih. Pernah main ya? Belum? Di mana? Di Bion. Kalau di Bion sih belum. Oh, HSS aja ya mainnya. HSS 2 kali ya? Main 4 kali. 2 kali ya mainnya? Iya. Bukan. Dari HSS 2 main, 3, 4 main juga. Oh, berarti 3 kali ya? 5 juga main, 5. Yang pas Jakarta itu ya. Oh, 5. Oke.
Ya. Tapi nggak ada itu maksudnya eksklusif kontrak dari sana. Gimana? Maksudnya Bang Andika itu bebas kontrak kan? Belum ada. Oh ya, nggak ada. Saya bebas kontrak sih. Kalau saya mau bertanding di mana aja bisa, karena saya memang tidak ada terikat sama siapapun. Lebih bagus gitu sih sebenarnya. Iya. Berarti kalau ada kesempatan fight di Beyond berarti ambil juga ya? Why not, brother? Nah guys, Why not? Ya kan. Always ready. why not? Always ready katanya. Nah, satu kelas berapa ini kira-kira, Bang? Saya 50,8. Beratnya cuman minim soalnya. Ya, Danar katanya. Enggak. Dia 50. Danar itu kayaknya 54 ya kalau nggak salah, guys. Danar yang mana ya? Danar lawannya Mitra. Oh, Kak Asam katanya. Dia gas, kenapa tidak? Why not? Let's go. Kita gas tuh. Ini ada bilang Kak Asam. Gas, kapan saja kita gas. Intinya kita gas aja. 50,8. Ya enggak? Iya, boleh. Jaden. Jaden kata. Saya yang menyerah ke lawan Jaden. Saya tidak mau. Oh, hey, by the way, kemarin aku itu sangat respect tuh lawan siapa? Bisa KO sama si Alex ya. Kemarin. Iya nih brother, aku dikawin sama Alex kemarin tuh. Memang Alex luar biasa anak itu guys. Saya respect sih untuk keduanya di situ sih. Siap brother. Kita memang harus belajar dari anak itu sih, karena anak itu meskipun kita bilang mental terbelakangan, tapi dia punya jiwa semangat yang luar biasa untuk berani naik ring dan bertanding. Wow, luar biasa kan ya. Paling saya ketemu dia juga KO saya. Dia KO juga ini pasti. Jangankan kita Daud Jordan sama Abang Daud Jordan sama Chris John aja kayaknya ketemu dia bisa KO juga ya. KO semua. KO-nya sama perasaan. KO pasti guys, KO. Oke, kita bahas ini. Ini lagi rame ini. Katanya lupa kacang apa kulit lupa kacang apa gitu. Aduh. Kacang lupa kulit. Ya. Cima versus Aibas nih. Kalau saya sih kan ada yang bilang, karena saya sempat tanggapi komentar-komentar itu brother tadi pagi. Nah, karena saya lihat banyak banget berkomentar yang berkomentar bahwa yang apa namanya efek dari kekalahan si Cima ini adalah katanya gara-gara si Forlan, ya enggak? Karena ya, Forlan itu ya. Yang ya? Yang mengajukan pertanyaan pada press conference itu. Ya, press conference. Jadi apakah berani lawan si KUK katanya. Yes. Kan gitu kan. Nah, itulah yang menjadi timbulnya komentar-komentar yang ganggu pikirannya itu ya. Katanya gitu. Tapi sebenarnya kan menurut saya kita sebagai seorang influencer ya kan, sebagai seorang influencer dan juga seorang fighter, harusnya kita tidak boleh nanggapi hal-hal yang seperti itu dulu. Nah, apabila kita tanggapi, kita 50-50-in aja dulu gitu. Kita jangan bawa kepada perasaan kita. Gitu. Ngapain? Ya kan? Kita kan influencer, ngapain kita coba ngapain kita kayak gitu kan gitu. Ini kan kalau saya di posisinya dia, saya gitu. Nah, kalau seandainya Cima memang gara-gara itu, menurutku tidak ya. Karena apa? Dari ronde pertama kemarin itu kelihatan kok permainannya Cima. Dia tenang kan? Artinya dia tidak mempunyai pikiran yang aneh-aneh kan? Ya kan? Dia tenang mainnya. Dia kuasai loh dari ronde 1, 2, 3. Dari ronde 1, 2. Ronde 3-nya itu dia sudah mulai habis. Aku lihat. Ya kan? Akhir-akhir ronde 3-nya itu dia udah mulai habis. Nah, dari situlah kita bisa bilang dia kurang pintar dalam memanage stamina-nya dia. Itu dia kurang pintar dalam memanage stamina-nya dia, hingga dari ronde 1 2 itu dia sudah porsir habis. Gitu. Dia terlalu cepat gitu. Mungkin dia pikir dia ingin lebih cepat lah pertandingannya, karena dia seperti yang kita lihat kan gitu. Dan ternyata si Ibas ini cukup pintar untuk nanganin pola permainannya si Cima ini, hingga lewat dari ronde 1-2-nya itu Cimanya itu kehabisan
Yang latih soalnya juara. Enggak, bukan. Yang latih ini siapa? Abang Kornes, Kak Gus dari sini. Wow, luar biasa kan? Iya, Bang Kornes. Iya. Si ini sama si sparringnya sama si Ade Anggito. Wow, lumayan bagus-bagus kan itu. Jadi Jadi itu ya itu sebenarnya ngefek juga kan apa kepercayaan dirinya juga kan. gitu. Dan dia Waduh, hilang guys. di sini tuh nah, pagi-pagi dia itu layaknya atlet profesional. Nggak tahu nggak? Dia pagi-pagi jam 6 bangun ikut lari dia. Ikut lari, kemudian lanjut lagi dengan program-program yang lain dan sorenya dia ikut sparring, drills dan bukan hanya dengan satu petinju, banyak petinju-petinju di situ. Dan apalagi untuk bertanding cuma 4 ronde, ya namanya juga latihan dengan atlet lebih dari 4 ronde dong. Ya enggak? Lebih, bahkan 5 6 7 8 ronde nih. Iya. Gitu. Ada yang Jadi bilang ada yang bilang juga apa karma si Cima karena dia bilang 100% dia berani lawan. Itu menurut Abang gimana itu? kalau saya sih saya tidak berpikir ke sana ya, brother ya. Saya tidak berpikir ke sana karena gini. eh, bisa aja itu bagian daripada apa namanya menjual event ya enggak. Ah, Ini kalau kita bicara terlalu ininya terlalu ikut campurnya ya. ah. Nah, bisa aja bagian daripada bagaimana promosinya ke depannya lebih ini lagi tentang diri mereka. Ya. Dan kalau memang itu bisa jadi, kenapa tidak? Anggap aja sparring karena teman sama teman kan gitu. Iya, Nah, iya. kalau ada yang bilang seperti itu sih menurutku mungkin yang kurang paham ya. Iya. Jadi Iya nggak? kita nggak usah ikut campur. Ya, gitu. Makanya seperti yang saya bilang, kan ada saya juga pernah sempat tanggapi kemarin itu terkait pertanyaan yang seperti itu. Bagaimana kalau seandainya si Ungke Seva sama ini Putra. sama si siapa Cima, kan sama si Cima jadi katanya. Kalau menurut saya ya saya malah berpikir itu tidak akan bisa terjadi. Karena apa? Karena saya tahu saya itu mereka itu teman, tapi saya tidak tahu kalau ini. Karena saya belum tahu kan kalau si ini, saya tidak tahu kalau si Cima sudah keluar dari klannya mereka ini. Iya. Nah, gitu. Tapi ternyata sudah keluar. Ya kalau memang mereka mau bertanding, it's okay silakan. Tapi sejauh ini sih saya masih pegang Ungke sebenarnya. Menurutku. Bentar, ini Bang Kornes beneran nggak nih? Kornes Langu. Ah, Bener ya ini? gimana? Ini ada yang nonton. Kayaknya bener nih. Gimana, Kak? Nggak, ini ada Bang Kornes ya ini. Mm-mm. Oh, yang followernya berapa? 10.000. Oh, Kak Kornes tuh. Iya dia ya kan? Iya. Ini Follower. ini guys, yang ini salah satunya coach yang latih si yang latih si ini Ibas, yang latih Ibas. Dan kita tahu kan begitu tenangnya Ibas dari ronde 1 2 itu wow, itu kan luar biasa kan. Dia bisa setenang itu, petinju baru bisa setenang itu digempur-gempur sama Cima, malah Cimanya yang habis. Gitu. Jadi Cimanya yang kurang pintar dan si Ibas ini terlalu pintar untuk meladenin si Cima. Jadi pas rondenya dia akhir ronde 3 dan ronde 4 dia gempur habis-habisan. Baru di itu ya, di gaspol ya. Nah, gaspol di situ. Emang gitu sebenarnya pola permainan senior itu seperti itu. Nah, jadi Ronde begitu. 1 biasa-biasa aja dulu. Ronde 2, 3 kalau tergantung rondenya. Rondenya berapa ronde dulu? Kalau rondenya 3 4, mungkin dia akan mengatur ronde 1 2 3 4 itu udah gas lagi dia. Jadi saya akan membalikan keadaan gitu jadinya. Gitu. Pelan-pelan Nah, Oke, Jadi- ini terakhir nih. Apa? Siapa nih? Yang katanya yang lawan Filipina siapa? Bang Ongen. Bang Ongen Saknosiwi. Iya, katanya itu curang. Gimana itu? Abang? Katanya kata orang-orang curang gitu.
katanya. Gimana itu abang? Aku nggak bisa jawab itu sih. Ya. Saya bilang. Jadi gini, brother. Ini tanggapan saya. Tanggapan saya. Ini bukan saya di sini itu menjawab mengimbangin sekaligus mengimbangin ya. Bukan pro kepada siapapun. Tapi kalau untuk dukung saya tetap dukung Ongen. Nah ini menyangkut penilaian yang benar-benar kita memberikan edukasi kepada netizen agar mereka itu bisa paham tentang tinju bagaimana atau cara penilaian yang bagaimana, ya nggak? Nah, di sini ini anggap aja nih saya lagi catat nih gitu. Ronde 1 sampai dengan ronde 45 masih dimenangkan dari Ongen. Masih dimenangkan dari Ongen. Ronde 6 dia agak sedikit menurun. Ronde 7-nya dia kembali lagi. Ronde 8-nya ronde 8 apa berapa dia jatuh dari malam? Ronde 8 ya? Kayaknya 8. Apa? Ronde 9 ya? Iya, akhir-akhir pokoknya akhir-akhir gitu sih. Ya, antar ronde itu. Nah, kemudian pada ronde itu dia jatuh. Hitungannya 7-10 nih. Nah, atau 8-10 tergantung dari kembalinya itu. Tapi kembalinya saya lihat tadi malam itu karena memang mereka sudah baku pukul dari awal rondenya itu. Nah, Bang Ongen kan dari itu masih unggul dia, masih unggul sekitar 5-6 ronde itu. Ya, poinnya maksudnya ya. Nah, poinnya masih unggul poinnya. Dari 5-6 ronde itu dia masih unggul. Nah, kemudian pada ronde 8 itu dia dipukul jatuh. Satu ronde itu ya kan tapi jatuhnya 2 kali mungkin hitungnya bisa aja itu bikin shock tuh. Nah, bisa aja itu hitungnya itu 7-10 atau 8-10. Nah, karena dari awalnya kalau saya sih hitungnya 8-10 ya. Kalau saya hitungnya 8-10 karena apa? Dari ronde pertama, dari awal rondenya itu ronde yang dimana dia jatuh waktu itu masih terjadi jual beli pukulan atau dengan saling masukkan satu sama lain gitu pukulan-pukulannya. Kemudian dipukul jatuh dan akhirnya yang kedua kalinya jatuh gitu. Apabila mungkin Bang Ongen tidak ada pukulan masuk sama sekali di ronde itu, kita bisa hitung 7-10. Tapi karena ada pukulan masuk juga, mungkin kita bisa hitung 8-10. Ya kan? Nah, kemudian pada ronde terakhirnya itu malah pukulannya si Bang Gemo ini nggak ada yang masuk. Ya nggak? Ya. Gitu, nggak ada yang masuk. Nah, di situ kita bisa mengatakan bahwa untuk poin masih layak untuk dimenangkan oleh Bang Ongen. Untuk poinnya masih layak. Nah, jadi begitu guys, udah dijawab. Kalau menurut saya sih begitu. Kalau ini tidak berani tanggap. Ini tidak berani tanggapi karena juga kan ya sorry ya. mau dukung siapa serba salah ya kan. Aduh. Serba salah di itu aja. Ya, serba salah. Intinya serba salah aja ini kalau dukung siapa serba salah. Tapi menurut kacamata saya seperti itu. Jadi masih layak untuk dimenangkan oleh kalau seandainya kan tidak jatuh tadi malam, saya ada yang paling bersih tadi malam poinnya itu dari berapa ya? 96 9 berapa ya tadi malam ya? 94 ya? Siapa? Yang siapa? Yang Bang Ongen penghitung tadi malam ya. 96 94 dan yang 9 berapa lagi tadi malam ya? Jadi artinya itu unggul dari beberapa ronde aja. Iya. Ya, unggulnya kayak gitu aja. Unggulnya dari beberapa ronde aja, tidak unggul dari semua ronde. Artinya daripada saat dia jatuh itu juga dihitung, dikurangin poinnya dia. Gitu. Dikalahkan dia dalam ronde itu gitu maksudnya. Iya. Jadi gitu guys. Gitu guys. Jadi banyak yang karena saya lihat banyak yang berspekulasi bahwa yang menang di situ tuh adalah Bang Ongen, yang Filipina, abang dari Filipina. Tapi kalau menurut saya sih untuk keseluruhan poin atau total clean punch-nya itu, ya total clean punch-nya itu menurut saya masih si Bang Ongen yang ngumpul poinnya lebih banyak. Ya mungkin jatuh. Ya kita dipukul jatuh itu tidak bisa. Misalnya gini nih, bertanding 5 ronde. Contoh, bertanding 5 ronde, saya unggul 4 ronde, ya enggak?
saya unggul 4 ronde, sedangkan saya cuma jatuh 1 ronde. Nah, jatuh 1 ronde itu tidak bisa mengubah semuanya. Kalau poinnya saya benar-benar clean pada ronde ini, clean pada ronde terakhir, ronde awalnya itu, kenapa semuanya itu harus bisa dirubah? Iya, iya. Ya kan? Jadi keimbang. Jadi begitu guys. Jadi kalau 3 round menang pihak pertama, ronde pihak kedua menang pihak pertama. Jadi kayak gitu. Tetap gitu. Jadi walaupun jatuh 2 kali, tapi dia tetap udah mengumpulkan banyak poinnya dari awal. Iya, dia sudah mengumpulkan banyak poin dari awal masalah.